Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ria Ramadini Raesa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Kebonwangi 11. Ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya bernama Bapak Arif. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Kebonwangi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Arif? Alhamdulillah sangat baik, Bu Ria. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan ini ya Pak Arif, percakapan ya Pak Arif, pra-observasi nih Pak Arif. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajarannya Pak Arif, lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses ini Pak Arif, supervisi Pak Arif. Baik. Adapun tujuan yang dilakukannya ya Pak Arif, supervisinya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalan proses pembelajarannya Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Arif sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Arif melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Pak Arif sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Begitu Pak Arif. Baik, Bu Ria. Ada beberapa nih Pak Arif pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Arif. Yang pertama terkait dengan tujuan nih Pak Arif. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai sih? Ya, untuk pembelajaran ini saya menggunakan dua, Bu. Ya. Yang pertama, anak-anak itu dapat menjelaskan sifat-sifat tokoh dengan suara yang jelas pada saat berdiskusi. Dan yang kedua itu memberikan tanggapan tentang hasil diskusi tersebut, Bu Ria. Oke. Berarti presentasi ya Pak Arif ya? Benar, presentasi. Oke, baik. Jadi ada dua tujuan nih ya Pak Arif pembelajaran yang Bapak ingin capai nih. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Ya, untuk pengembangan ini saya menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan, Bu Ria. Oke, baik Pak Arif. Terus? Dan untuk pengetahuan itu siswa mereka menjelaskan sifat-sifat tokoh dengan suara yang jelas. Yang kemudian untuk yang kedua di keterampilan ini siswa itu dapat memberikan tanggapan berupa presentasi dari hasil diskusi tersebut, Bu Ria. Oke. Ya. Jadi di area pengembangan yang ingin dicapai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak Arif ya? Benar, pada Bu Ria. siswa ya Pak Arif. Ya. Saya ingin mendengar nih Pak Arif, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin ada dari segi strategi pembelajaran Pak Arif, atau model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran Pak Arif, atau gimana sih Pak Arif? Ya, kalau untuk strategi ini kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya berdiferensiasi, yang mana kita melihat dari kesiapan belajar siswa dalam mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional juga. Kemudian mereka kita bagi kelompok sesuai dengan mayoritas peserta didiknya. Kemarin gitu kita membagi kelompoknya dengan sesuai dengan bulan lahir, yang mana peserta didik itu kita bagi lagi jika misalkan terlalu banyak, kita bagi kembali dengan berdasarkan sifat tokoh dalam cerita. Yang mana sifat tokoh dalam cerita itu belum berani menyampaikan dan beberapa siswa yang belum menemukan sifat tokoh itu. Jadi untuk modelnya saya menggunakan cooperative learning, Bu Ria. Oke. Baik, berarti model pembelajaran yang mengutamakan ini ya Pak Arif, kerjasama peserta didik ya dalam kegiatan belajar ya Pak Arif? Ya, kita menggunakan diskusi, tanya jawab dan juga penugasan, Bu Ria. Baik Pak Arif, jadi rencana yang Bapak terapkan nih dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak Arif, menggunakan metode pembelajaran cooperative learning atau mengutamakan kerjasama peserta didik Pak Arif nih dalam kegiatan belajar dan juga dengan metode diskusi
diskusi, terus diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Bagaimana sih menurut Pak Arif nih dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kelas? Jadi nanti anak-anak itu kita akan lagi beberapa teks cerita yang mana nanti teks cerita itu setelah dibagi mereka harus bisa menyelesaikan juga di bagian LKPD serta menyalin di buku tulis masing-masing begitu Bu Ria. Oke, kira-kira nih Pak Arif, Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut nih di hari apa dan di jam berapa sih Pak Arif? Rencana sih ingin di hari Jumat pada jam kedua dan juga ketiga. Nah, baik di hari Jumat ya Pak, di mata pelajaran Bahasa Indonesia jam kedua dan ketiga ya. Saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak Arif. Baik Bu Ria. Saya akan mengadakan supervisi kelas nih Pak Arif. Saya akan melihat dan juga akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi ya Pak Arif. Yang terakhir ini yaitu percakapan pasca observasi ya Pak Arif. Ya Bu Ria, dengan senang hati. Oke, yaitu percakapan observasi itu dilakukan oleh pendamping saya Pak Arif, PP saya, namanya Pak Muhapi, Pak Arif. Pak Arif, apakah ada percakapan atau pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan kembali dengan saya? Seperti ini mungkin ya Bu Ria ya. Kita mendapatkan gambaran media yang akan digunakan nanti. Kemudian kita juga butuh persiapan untuk nanti nih, serta memiliki gambaran dari percakapan kira-kira apa yang harus kita lakukan nanti di kelas ini, seperti itu Bu ya. Oke, baik Pak Arif. Terima kasih ya Pak Arif atas waktu luangnya untuk bersedia berbincang-bincang dengan saya nih Pak Arif pada siang hari ini, percakapan pra-observasinya. Dengan senang hati. Sampai ketemu ya Pak Arif, kegiatan observasi di kelas hari Jumat depan ya Pak Arif. Baik, ditunggu ya Bu Ria. Iya. Oke. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Zara sudah berani memimpin doa pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya nih. Oke. Sebelum itu sudah pada sarapan sebelum semuanya? Sudah? Wah, keren. Sudah sarapan semua ya? Berarti semakin kuat dong, semakin semangat dong tentunya. Nah, teman-teman, pada hari ini Bapak ingin tanya dulu pada teman-teman semuanya. Tadi di bawah kita habis melakukan kegiatan apa sih? Penutupan MPLS. Momen penutupan itu bagaimana rasanya? Senang apa sedih? Sedih. Mengapa sedih? Oke, karena kita mendapat kabar bahwa guru yang sebelumnya mengajar di sekolah ini berpindah tugas ke sekolah yang lain. Mari sama-sama kita doakan semoga guru Bu Ria, Bu Nana semakin sukses ya. Oke, amin. Nah, teman-teman semuanya, Bapak mau tes dulu deh jargon Kebon Manggi 11. SDN Kebon Manggi 11 bersama kita pasti bisa. Hore! Oke, terima kasih. Kalau misalkan kalian sedih nih, ya, tadi sudah ditinggal guru-guru yang tersayang. Tapi tidak boleh berlarut-larut ya. Ya, harus kembali lagi dari awal agar semangat kita tumbuh kembali. Sepakat?
Sepakat. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Di sini, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita ingin menjadi pintar, kita harus sering-sering baca apa? Baca buku. Mengapa sih kita harus membaca buku? Menambah ilmu. Ada yang berani berpendapat? Ya, Zahra? Bisa menambahkan ilmu. Bisa menambahkan ilmu. Ada lagi? Ya, Pak Is? Bisa agar pintar. Oke. Buku itu adalah jendela dunia. Bagi siapapun yang ingin membaca buku, yang rajin membaca buku, insya Allah kita akan melihat dunia yang begitu luas dan kita bisa bersemangat selalu di dunia ini. Dan tentunya buku itu bisa menjadikan kita lebih pintar. Oke. Nah, sebelumnya siapa yang tidak masuk ya hari ini? Coba lihat kanan kirinya. Fajri, ada yang tahu Fajri kemana? Tidak tahu? Oke, nanti yang rumahnya dekat rumah Fajri siapa? Ada? Oke, nanti kalau punya nomor Fajri ditanya ya, Fajri tadi kemana tidak masuk? Oke? Oke. Nah, di sini Bapak kan? Nah, buku Jendela Dunia. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di semester 1 tentunya. Oke. Nah, di saat kita membaca buku, mau itu buku dongeng, mau itu buku cerita, ya mau itu buku pengetahuan lainnya, pasti ada namanya unsur intrinsik. Ada yang tahu nggak di sini unsur intrinsik itu unsur apa? Ada yang tahu? Nah, biasanya teman-teman kalau misalkan mau baca buku, yang teman-teman lihat pertama kali apa dulu? Judul. Benar nggak? Benar. Ada yang pernah baca komik? Siapa yang baca komik? Angkat tangan. Ada? Zahra? Ada lagi? Wah, banyak ya. Oke, terima kasih. Nah, unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun pada cerita. Unsur intrinsik ini adalah hal yang paling penting pada cerita. Mau mengenal lebih lanjut? Mau? Oke. Pernahkah kamu menonton atau membaca cerita tentang burung dan rubah? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Coba dilihat gambarnya. Ada siapa saja di sana? Bangau. Lalu? Rubah. Lalu? Serigala. Lalu? Apa lagi? Bangau lagi. Oke. Nah, ini adalah cerita tentang bangau dan rubah. Nah, yang tadi Bapak bahas. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dan bagian penting teman-teman yang tidak boleh dilewatkan dalam suatu cerita. Ada apa saja sih di unsur intrinsik ini? Coba dilihat nih teman-teman. Ada apa saja? Ada tema. Lalu apa lagi? Ada tokoh. Ada latar. Ada? Lalu
amanat, dan lain sebagainya. Banyak ya. Ya. Jadi salah satunya yang teman-teman biasa lihat ataupun teman-teman ingin tahu biasanya tentang apa? Temanya dulu kan? Judulnya dulu kan? Ya nggak? Iya. Setelah itu teman-teman akan mengamati apa? Siapa saja sih yang ada di buku cerita itu, tokohnya siapa saja sih? Ya nggak? Iya. Ya nggak? Iya. Setelah itu teman-teman baru mengetahui latarnya kan? Ya kan? Oke, sebelumnya pas sebutin dulu. Tema atau judul itu biasanya teman-teman bisa lihat di awal atau di cover depan. Ya, di cover depan. Selanjutnya ada juga tentang tokoh. Tokoh itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu tokoh apa saja? Tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Oke, itu sifatnya teman-teman. 2 jenis tokoh apa saja? Ada tokoh utama atau inti. Satu lagi tokoh pendukung. Contoh gini nih teman-teman nih. Misalkan cerita bawang merah dan bawang putih. Lalu ada ayah dan ibunya dan juga kakaknya. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadi tokoh utama pada cerita tersebut? Apa? Bawang merah dan bawang. Nah, ibu dan ayah itu sebagai apa? Tokoh pendukung. Kakak sebagai apa? Tokoh pendukung. Oke, tadi kita sudah mengenal 2 jenis tokoh. Selanjutnya, sifat-sifat pada tokoh apa saja sih teman-teman? Antagonis, protagonis. Antagonis apa, Bilkis? Tokoh yang bagaimana antagonis itu? Apa? Yang apa? Yang apa, Bilkis? Yang tersakiti. Yang tersakiti. Benar apa salah? Antagonis. Oke, Bapak jelasin dulu. Antagonis itu yang perannya jahat. Monster jahat nggak, monster? Jahat, ya. Yang jahat antagonis itu yang suka marah-marah terus. Kalau protagonis adalah yang baik, seperti peri, ya, yang baik. Nah, kalau pernah dengar nggak cerita bawang merah bawang putih? Pernah? Pernah atau tidak? Pernah nonton filmnya? Pernah, good. Nah, di cerita itu yang jahat siapa? Yang suka marah-marah siapa? Bawang merah. Bawang putih baik apa jahat? Baik. Oke. Dan juga ada namanya latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Contohnya apa kalau latar tempat? Latar tempat. Cerita itu menerangkan di mana sih tempatnya? Ya. Lalu latar waktu. Kapan sih cerita itu? Mulai bercerita sejak kapan sih? Apa dari pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari? Nah, latar suasana. Kira-kira di cerita tersebut, suasananya bagaimana? Sedihkah? Bikin kesalkah? Atau senangkah? Ya. Oke, lanjut. Kelihatan nggak? Nggak? Oke. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang cerita dan bersifat umum. Tema itu bersifat umum. Oke,
Selanjutnya ada tokoh. Tokoh ada dua ya. Tokoh utama dan juga tokoh tambahan atau pendukung. Utama itu dia pasti semua ceritanya fokus kepada dirinya. Sementara pendukung hanya beberapa saat saja. Misalkan ada tokoh utama nih lagi jajan. Misalkan lagi jajan nasi goreng atau lagi jajan minuman. Nah, penjualnya itu sebagai tokoh apa? Pendukung. Ya. Oke, selanjutnya penokohan. Penokohan itu adalah karakternya, teman-teman. Watak dari tokoh itu seperti apa? Apa antagonis atau protagonis? Itu penokohan. Selanjutnya ada namanya latar. Ini latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, latar tempat adalah menjelaskan tentang letak kejadiannya. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian peristiwa tersebut terjadi. Sementara latar suasana, gambaran suasana pada cerita. Ada juga alur loh teman-teman. Alur itu ada 3, ada alur maju, mundur, dan campuran. Kalau maju misalkan gini teman-teman. Alur maju itu dari kecil hingga besar. Itu namanya ceritanya alurnya maju. Kalau misalkan bercerita nih dari dewasa hingga kecil, alurnya mundur. Kalau misalkan alur campuran itu seperti ini teman-teman. Udah dia awal bercerita dari kecil, terus sampai SMP, terus SMP bercerita lagi ke SD, SD berubah lagi ke SMA. Itu namanya alur campuran atau alur maju mundur. Nah, selanjutnya nih ada lagi amanat. Dalam suatu cerita pasti ada namanya amanat. Ada pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke. Bagaimana sampai sini? Masih bingung nggak? Unsur intrinsik ada apa saja? 1. Tema. Yang kedua, tokoh. Lanjut. Latar. Lanjut. Alur. Apa lagi? Amanat. Ya. Tokoh bergabung dengan penokohan ya. Penokohan apa penokohan? Watak. Good. Oke. Ada yang baca? Oke, Anin. Coba baca yang keras, Anin. Semut dan belalang. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka. Hai semut-semut, apa yang kalian bawa? Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin. Jawab semut, kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan persediaan kalian, makanan agar tidak kelaparan. Belalang tertawa, nanti saja, musim dingin masih lama. Aku masih punya banyak waktu untuk aku menguras tenaga. Di tenaga teriknya matahari, itu hanya akan membuatku cepat lelah. Oke, lanjut Anin. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Semut itu bertanya keheranan. Aku akan membuat lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah ini sungguh sayang untuk dilewatkan, sahut belalang. Musim semi berlalu digantikan oleh musim gugur dan belalang masihlah bermalas-malasan hingga tanpa terasa tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun.
Menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Yang lainnya Mulailah menyimak ya. belalang menemukan dirinya Nanti kelaparan. akan ada Belalang kuis lainnya. berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Semut dan belalang. Kira-kira sikap dari semut bagaimana sih? Baik. Mengapa baik? Angkat tangan siapa berani? Ya, Jara. Karena telah membantu belalang. Membantu apa, teman-teman? Memberikan makanan. Yang tadinya belalang menganggap masih lama. Tahu-taunya belalang kelaparan bukan? Ya. Nah, kira-kira latar tempatnya di mana ini, teman-teman? Di ladang. Pada saat kapan? Musim semi. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman keluarkan handphonenya. Sudah? Bisa belum? Oke, Bapak kirim di grup aja ya. Nanti teman-teman klik linknya. Sudah Bapak kirim di grup? Teman-teman bisa klik linknya? Udah, kirim klik linknya di grup ya. Aku kan bilangnya Pak ini. Tadi gue nyari bilang tadi. Hah? Ini kan yang hasil yang kamera yang tadi. Kamu lebih bagus, aku jelek. Ya? Oh, belum ya? Bentar. Mana sinyal? Nah itu mas. Di sini ada komentar ya. Saya ditulis komentarnya. Tunggu loading dulu Pak. Loading dulu, oke. Kalau loading. Di tanda plus ini diklik ya. Semut dan belalang, oke. Semut dan belalang, oke. Ih lama banget astagfirullah. Ayo. Waktunya 3 menit lagi, ayo. Lanjut ke sampingnya, sebutkan tokoh yang ada. Muter. Oh, punya paket nggak? Udah. Keluar lagi dong. Nggak apa-apa. Udah semua? Nih. Dari belakang. Ya, komen lagi. Di grup masuk ke grup. Abuja masuk grup. HP Mama? Oke, bentar. Play Store mana? Play Store. Burung kakak tua makan nasi. Kelompok 2 izin presentasi. Paragraf pertama akan disampaikan oleh Zahra. Silakan Zahra. Yang keras ya, yang keras.
Di sebuah taman bunga, hiduplah kupu-kupu yang selalu membanggakan sayapnya, yang indah. Setiap paginya Lukis. teman dan memamerkan sayapnya kepada temannya Nah, sembari duduk pintar. menghisap nektar yang berada di bunga taman. Dia merasa paling cantik dan menganggap hewan-hewan lainnya adalah hewan jelek dan kumuh. 2 sampai Sampai di sini. Kumbang, lihatlah dirimu, jauh sekali dengan diriku yang cantik ini. Sambil mengepakkan sayap-sayapnya, ujar kupu-kupu. Kumbang menatap kupu-kupu lalu berkata, maaf kupu-kupu, aku memang diciptakan seperti ini. Kita memang berbeda. Hanya saja kita sama-sama bisa terbang. Memang sudah tahu tabiat kupu-kupu yang seperti itu selalu menyombongkan dirinya dan menganggap remeh hewan lain. Suatu hari kupu-kupu sedang mengelilingi taman. Ia merasa asing dengan taman ini. Sekarang kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tanyalah. Apa judul ceritanya? Ya, angkat tangan. Terima kasih atas perhatian. Ada yang mau tanya nih, temennya nih. Apa judul ceritanya? Sombongan kupu-kupu. Apakah sudah jelas? Sudah. Ya teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Cukup? Cukup, tutup. Legislasi enak rasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nin, berikan kesimpulannya Nin. Boleh. Ya di tempat nggak apa-apa di tempat. Kesimpulan hari ini kita belajar apa aja nih Nin nih? Kita belajar tentang tokoh-tokoh Tokoh-tokoh, apalagi ya Nin? Presentasi. Oke, apalagi ya Nin? intrinsik. Intrinsik. Ada apa aja unsur intrinsiknya tadi? Ada alur, Alur, apalagi? Tema, apalagi? tokoh, Tokoh, apalagi? latar, Latar, apalagi? Apalagi? amanat. Oke. Cukup Anin? Cukup. Oke, tepuk tangan buat Anin. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir. Mau itu tadi kita sudah menjelaskan. Ya, sudah mengetahui tentang unsur intrinsik. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dengan saya Ibu Ria Ramadini Reza, CGP Angkatan 10. Saya akan pasca observasi Bapak Arif dari SDN Kebon Manggis 11. Selamat pagi Pak Arif. Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ria. Oke Pak Arif, kita akan mengadakan pasca observasi ya Pak Arif. Saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Arif nih terkait pada yang kemarin kita observasi di dalam kelasnya Pak Arif yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan-tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Oke Pak Arif, pertanyaan yang pertama nih Pak Arif, bagaimana sih perasaan Bapak Arif nih terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Pak Arif? Ya, ini kan pertama kali ya Bu Ria kita mengobservasi kelas sejawat. Itu biasalah kita rasa tegang, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Bu Ria. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak Arif, walaupun ada rasa deg-degan ya Pak Arif, tegang-tegang sedikit ya. Bisa diceritakan nggak nih Pak Arif kembali, apakah area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, terus kemudian
langkah-langkahnya bagaimana atau tahapan-tahapan pembelajarannya, apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, untuk tahapan saya sih membuat perangkat pembelajarannya tentu ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan, keterampilan, dan juga untuk pengatur siswa menjelaskan sifat-sifat tokoh dengan suara yang jelas pada saat diskusi, dan sedangkan keterampilannya itu presentasi. Kembali hasil diskusi mereka dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Oke, baik. Jadi di area pengembangannya itu ada dua ya Pak Arif, pengetahuan dengan keterampilan ya Pak Arif. Nah, menurut Bapak Arif nih, sejauh mana sih area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, terus apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Pak Arif? Ya, menurut saya sih semuanya berjalan dengan baik ya Bu Ria ya. Hanya saja namanya kegiatan pasti ada kekurangan gitu Bu Ria. Benar kata Pak Arif. Jadi dalam kegiatan itu tidak semuanya itu pure berjalan lancar ya Pak Arif ya. Baik. Tapi masih ada nggak sih Pak Arif kekurangan yang menurut Bapak rasakan, atau mungkin ada kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas Pak Arif? Ya, untuk kekurangan ataupun hambatan itu yang sering terjadi yang mana Bu Ria ya, itu biasanya dari keaktifan siswa di kelas, yang mana pasti belum semuanya terlibat untuk aktif pada saat pembelajaran Bu Ria. Oke, berarti tidak semuanya ya Pak Arif kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman ya Pak Arif. Seperti itu ya Pak Arif. Iya, betul Bu. Oke, kira-kira nih mengapa hal itu bisa terjadi sih Pak Arif? Terus kenapa mereka suka kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran itu? Terus kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi tersebut Pak Arif? Ya, yang mana pada saat pembagian kelompok ya Bu Ria ya, karena siswa itu banyak di dalam kelas, yang mana juga harus kita lakukan pembagian kelompoknya seperti dengan minat anak, lalu juga dengan gaya belajar anak yang contohnya seperti visual, auditori, dan juga kinestetik Bu Ria. Oke, baik. Agar mereka tuh bisa lebih nyaman intinya. Oke, berarti sebelum ini Pak Arif sudah melakukan pengelompokan gaya belajar anak belum? Alhamdulillah. Oke, jadi itu ada rencana kedepannya ya Pak Arif. Pada saat nanti proses pembelajaran kedepannya Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka untuk gaya belajar masing-masing anak ya Pak Arif. Terus ada yang menggunakan gaya visual, terus ada yang menggunakan gaya auditory, terus ada yang menggunakan juga gaya kinestetik ya, seperti itu Pak Arif. Ya, Bu Ria. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan ke depannya terus dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya ya Pak Arif, yang kemarin Bapak Arif lakukan. Kira-kira nih Pak Arif, kapan sih Bapak Arif akan melakukan perubahan terus dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Ya, untuk rencananya mungkin belum tahu ya Bu Ria kapan waktunya, tapi dengan tekad ya insya Allah dilakukan kok Bu Ria. Oke, berarti dengan tekad walaupun waktunya belum tahu ya Pak Arif, berarti kalau sebisanya secepat mungkin Pak Arif 2 minggu atau bisa seminggu nggak Pak Arif? Kedepannya akan melakukan perubahannya itu? Ya, insya Allah Bu Ria. Oke, baik Pak Arif, terima kasih banyak nih Pak Arif atas jawaban-jawaban yang Bapak Arif sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak Arif rencanakan ke depannya nanti akan bisa terrealisasi dengan baik ya Pak Arif. Baik, selanjutnya Pak Arif, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Muhafi untuk menyampaikan sedikit umpan balik terhadap pasca observasi. Baik, terima kasih Bu Ria yang sudah melakukan coaching pasca observasi kepada rekan sejawat Pak Arif. Saya sedikit menyampaikan bahwa tadi proses coaching sudah
observasi bagaimana perasaannya, kemudian juga apa sih ininya, apa namanya, ilmu yang didapat, apa yang didapat dari kegiatan itu. Kemudian juga untuk tindakan, rencana tindakan selanjutnya itu di coaching lagi kira-kira apa yang akan Pak Arif lakukan dengan rencana tindakan itu, misalnya akan berdiskusi dengan teman sejawat atau akan belajar secara mandiri seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi secara umum memang sudah bagus dari kegiatan coaching pasca observasi ini yang dilakukan oleh Ibu Ria. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Muafi dan terima kasih Bapak Arif. Sekian dari percakapan observasi pasca observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.